Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata sikap ma'rifat kepada Allah ketika mendapat pujian dari makhluk. Sebutlah namanya si Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan dulu sebelum menikah pernah menjadi pemborong interior, yang mana proyeknya dia mengisi interior atau bagian dalam sebuah ruangan, entah itu perumahan, perkantoran, apartemen, dan lain-lain. Suatu saat Fulan pernah mengajak kerjasama tukang di beda kota dengan dia. Maka terjadilah suatu peristiwa yang nantinya ini akan membawa hikmah yang besar bagi kita semua. Pesanan yang ditujukan kepada tukang yang dianggapnya bisa mampu mengerjakan proyek tersebut dalam waktu yang memang sudah ditentukan oleh si Fulan, ternyata beda di dalam kenyataannya. Tukang tersebut mengerjakan proyek yang diberikan oleh si Fulan itu molornya lama. Setelah pengiriman ke lokasi, ada kesalahan. Tukang yang dianggapnya mahir ternyata tidak bisa memprediksi bagaimana dengan model desain yang diberikan si Fulan itu secara teknisnya tidak dipikirkan, sehingga ketika lemari tersebut dimasukkan di kamar customer tidak bisa melewati kusen pintu yang ukurannya lebih kecil. Akhirnya lemari tersebut harus dibongkar di tempat rumah si customer. Ketika dibongkar lemari tersebut, anehnya si istri customer yang mana itu orang non-muslim itu tidak marah-marah dan melewati pembongkaran tersebut dengan senyuman. Akhirnya anak buah dari tukang yang mengerjakan di lokasi itu memuji si Fulan yang perkataannya kurang lebihnya, Mas Fulan ini hebat marketingnya. Mas Fulan ini hebat marketingnya. Saya itu Mas pernah bekerja di banyak tempat perusahaan-perusahaan besar mebel. Ketika pesanan itu telat sehari 2 hari, ibaratnya itu sudah dibuang. Artinya customer itu tidak mau lagi membayar pesanan yang sudah telat itu, padahal sehari 2 hari telatnya. Nah ini Fulan ini mengirimkan dengan waktu yang lama molornya. Dan lagi ada kesalahan yang memang harus direvisi di lokasi. Nah ini customer ini gak marah. Nah itu kurang lebihnya pujian dari anak buah tukang kepada si Fulan. Ketika Fulan mendapatkan pujian tersebut, Fulan menanggapi dengan senyuman dan mengatakan di dalam hati si Fulan, bukan saya yang hebat, bukan aku yang hebat, tapi Allah lah yang hebat. Perkataan Fulan tersebut itu mengatakan seperti itu karena Allah lah yang bisa membungkam hati dan lisan manusia-manusia ciptaannya. Fulan dibuat begitu karena apa? Di dalam menjadi kontraktor di saat itu, Fulan seringkali mendapatkan tukang-tukang yang membuat kesalahan, tapi Fulan itu seringkali memaafkan, seringkali memaklumi. Tidak bisa meminta ganti si Fulan itu kepada tukang, yang mana tukang-tukang pada umumnya orang yang tidak secara ekonomi itu pas-pasan. Jadi tidak mungkin harga-harga mebel yang mahal itu dimintai rugi kepada tukang-tukang itu. Fulan seringkali mendapatkan kejadian seperti itu. Fulan memaklumi kejadian-kejadian yang mana itu seringkali dibuat oleh tukang. Dan Fulan juga pernah di saat malam hari di pinggiran jalan ketika minum di sebuah warung, dini hari memikirkan bagaimana ini ya Allah. Fulan tidak bisa menepati janji karena memang tidak, kesalahan itu bukan dari Fulan saja sebenarnya. Dari tukang-tukang ketika pengiriman rusak. Ketika pengerjaan ada yang cacat. Tapi Fulan serba salah. Ketika memberitahu kepada customer itu, maka tukang harus mengganti hal itu. Tidak mungkin juga. Karena tukang kebanyakan orang-orang yang menengah ke bawah. Dan ketika Fulan tidak memberitahu kerusakan itu, Fulan juga pasti dilihat oleh Allah. Dianggap telah tolong menolong dalam perbuatan dosa.
Seringkali fulan mendapati seperti itu di dalam pekerjaannya. Akhirnya fulan menangis di dalam kesendiriannya, di pinggiran jalan. Menangis karena apa? Memikirkan tanggung jawab nanti di akhirat. Itu berat bagi si fulan. Maka ketika seringkali berbuat itu, itulah fulan akhirnya mendapat balasan dari Allah ketika fulan memesan kepada tukang, yang mana tukangnya itu tidak amanah, menyelesaikan dalam waktu lama, molornya itu lama, dan ketika dikirim salah juga. Allah memberikan karunia kepada fulan dengan adanya customer yang tidak marah, apalagi mengcancel pesanan itu. Customer tetap membayar, customer senyum, tidak marah. Padahal lama dan lemarinya juga rusak, dirusak lagi untuk direvisi lagi. Artinya lebih molor lagi karena ada revisi tadi. Nah, ketika fulan selesai memuji Allah di dalam hatinya itu, mengembalikan pujian manusia itu yang hakikatnya dari Allah pujian itu, maka di hati si fulan mengembalikan pujian itu kepada Allah. Ketika beranjak meninggalkan lokasi pembongkaran lemari tersebut, menuju ke area depan rumah, nampaklah ada kepala tukang lagi ngobrol dengan si suami customer. Customer yang laki-laki itu tiba-tiba memuji si fulan dengan menunjukkan dengan tangannya ke arah si fulan itu dengan mengatakan, "Ini loh orang takwa." Aneh. Ini sungguh aneh. Fulan merasakan bahwa itu adalah balasan dari Allah. Ketika fulan dipuji manusia, dari tukang tadi memuji, lalu fulan mengembalikan pujian itu bahwa Allah lah yang hebat, Allah lah yang baik, bukan fulan. Dan akhirnya Allah mengetahui itulah kebenaran yang hakiki, bahwa manusia tidak bisa berbuat kebaikan apapun kecuali dari rahmat Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya tanpa rahmat Allah. Maka fulan akhirnya dibalas lagi dengan pujian, dengan dikatakan oleh Allah bahwa fulan itu adalah orang takwa, orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sesuai dengan kemampuannya melalui sarana manusia, walaupun itu orang non muslim, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan pada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalat Ghausiyah, bahwa manusia itu adalah kendaraanku. Allah di dalam memberikan kebaikan atau kemudaratan kepada hamba-hambanya bisa menjadikan manusia itu sebagai sarananya. Begitu juga ketika fulan dipuji oleh Allah di lokasi itu melalui sarana manusia orang non muslim, itu tidak sulit bagi Allah karena Allah menguasai segala sesuatu. Maka fulan ketika itu mendapatkan customer yang baik, yang ketika pesanannya itu lama dan perlu dibongkar untuk direvisi, tetap dibayar sebagaimana perjanjian di awal. Itu adalah karunia dari Allah. Fulan seringkali memaafkan tukang-tukangnya ketika bersalah. Akhirnya pada suatu saat fulan mengalami mendapatkan kesalahan dari dirinya yang sebenarnya bukan dirinya yang berbuat, tapi tukang-tukangnya yang berbuat. Tapi pada hakikatnya itu adalah wujud dari skenario dari Allah untuk menampakkan kebaikan setelah itu. Tanpa ada kejadian itu, tidak mungkin fulan mendapatkan ujian berupa pujian dari makhluk, dan akhirnya fulan dimampukan oleh Allah mengembalikan pujian itu kepada Allah, zat yang maha sempurna, yang maha suci dari kesalahan, dan akhirnya dibalas lagi oleh Allah dengan mengatakan fulan adalah orang takwa. Kita harus ketahui, saudara-saudariku, kita tidak mampu berbuat kebaikan apapun, karena semua kebaikan itu pada hakikatnya dari Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 79, bahwa semua kebajikan yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Itulah sikap ma'rifatullah, sikap orang yang telah mengenal Allah. Mendapat pujian tidak membuatnya bangga, tidak membuatnya dia merasa lebih baik daripada orang lain, melainkan mengembalikan pujian tersebut kepada zat yang maha terpuji. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum.